Hai semuanya, selamat datang di podcast Mahendra Gallery. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabil Pramudia Mahendra, sering dipanggil Nabil, dari Sistem Informasi kelas IS0301. Di podcast ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan informasi dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, etika, dan hukum. Sebelumnya, mari kita membahas tentang apa itu informasi. Menurut Wikipedia, informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan ataupun kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Perkembangan TIK memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Berbagai komunitas muncul di dunia maya tidak jauh berbeda dengan komunitas di dunia nyata. Perubahan pola di kehidupan manusia di era Internet of Things atau IoT. IoT sendiri adalah konsep komutasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Atau dapat diartikan juga sebagai konsep bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, adapun kemampuan berbagai data, remote control, dan sebagainya, dan termasuk juga dalam benda di dunia nyata. Nah, di podcast ini saya akan membahas segala aspek-aspeknya. Pertama, aspek sosial. Dampak positif terhadap aspek sosial dalam penggunaan informasi. Pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain berdampak positif, terdapat juga dampak negatif terhadap aspek sosial dalam penggunaan informasi. Pertama, dengan makin pesatnya teknologi, komunikasi dan informasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang awalnya face-to-face menjadi tidak. Hal ini disebabkan karena komunikasi menjadi terhambat. Kedua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individual. Dengan pesatnya teknologi, informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi, maupun kekerasan makin mudah. Lalu, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu, maksudnya satu orang menghadapi satu mesin, mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Yang terakhir, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kedua, bidang ekonomi. Dampak positif terhadap aspek ekonomi dalam penggunaan informasi. Dampak positifnya, pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, informasi, komunikasi maupun pada aspek jenis produksi lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet maupun situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. 8, pengeluaran lebih sedikit. 9, harga lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 10, bisnis yang berbasis TIK atau yang disebut e-commerce
dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 11. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian maupun bisnis, antara lain internet banking, SMS banking, mobile banking, dan e-commerce. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, sifat konsumtif. Ketiga, adanya aksi tipu menipu. Keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Kelima, resistensi pembeli secara online. Keenam, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pola transaksi yang dilarang, seperti barang selundupan maupun narkoba. Ketujuh, hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Kedelapan, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam transaksi online. 9. Carding. Karena sifatnya yang langsung atau real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Lalu mereka menggunakan data tersebut untuk melakukan kejahatan. 10. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya. 11. Hacking. Usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencuri ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. Seperti hacking pada Facebook yang sering terjadi sebagai sarana untuk jual beli online sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. 12. Cracking. Usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, hal ini menimbulkan kerugian yang besar. Yang terakhir, saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Ketiga, aspek budaya. Dampak positif aspek budaya dalam penggunaan informasi. Pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di negara lain. Kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa, seperti musik, film, fashion, maupun furnitur, ke negara terdekat maupun negara lain. Keempat, memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kelima, dapat mengetahui budaya-budaya dari luar atau negara lain. Keenam, mendorong tumbuhnya proses budaya baru. Ketujuh, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang terakhir, memperkaya kebudayaan. Selain berdampak positif, terdapat juga dampak negatif aspek budaya dalam penggunaan informasi. Pertama, terjadinya alkulturasi budaya. Kedua, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Ketiga, membuat sikap menutup diri atau berpikir sempit. Keempat, mudah terpengaruhi oleh hal yang berbau barat. Kelima, lenyapnya identitas kultural nasional maupun lokal. Keenam, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ketujuh, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kedelapan, cenderung pragmatis dan maunya serba instan. Kesembilan, mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Kesepuluh, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif.
Ke-11, mempermudah penyebarluasan karya-karya berbau pornografi maupun porno aksi atau sejenisnya. 12, mendorong tindakan konsumtif atau pemborosan dalam masyarakat. Yang terakhir, mendorong kekejaman dan kesadisan atau violence and co. Keempat, aspek etika dalam penggunaan informasi. Nah, pengertian etika dalam menggunakan teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun yang bernilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat dalam pendidikan. Untuk menerapkan etika teknologi informasi, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi tersebut. Di antaranya adalah tujuan teknologi informasi, yaitu memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Kedua, prinsip high touch lebih banyak bergantung pada teknologi tercanggih, lebih penting menimbangkan aspek high touch yaitu manusia. Ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Yang kelima, aspek hukum. Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik, maka diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang IT ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi, di antara lain, yang pertama menyebarkan berita bohong atau hoax atau sara atau menciptakan kebencian. Kedua, upload foto senonoh. Ketiga, berbagai foto korban kecelakaan, korban perang ataupun orang meninggal. Keempat, berbagai foto anak kecil merokok. Kelima, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah. Keenam, berjudi atau taruhan di media sosial. Ketujuh, membuli di media sosial. Kedelapan, pencemaran nama baik. Agar kita terhindar dari ancaman hukuman Undang-Undang IT, tidak ada salahnya bila kita menyimak tips media sosial dengan bijak berikut ini. Pertama, pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa berinteraksi. Jangan terlalu mudah percaya dengan ajakan orang lain yang baru dikenal. Kedua, jangan percaya dengan foto yang ada di salah satu akun sosial yang tidak dikenali. Banyak pengguna media sosial dengan sengaja menggunakan nama maupun foto palsu atau disebut anonim. Ketiga, meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetap menjunjung etika, karena apapun yang didiskusikan di media sosial lainnya, semua orang bisa melihat. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan, sehingga gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian kepada pihak lain. Keempat, jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan. Perhatikan soal hak cipta saat menyalin maupun menyebarluaskan tulisan, gambar, atau video dari pihak atau situs lain, agar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada tuntutan di kemudian hari. Kelima, pastikan postingan yang akan diupload di media sosial milik Anda tidak terkait sara, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut, dengan mudah mereka melaporkan ke pihak berwajib.
Keenam, tidak memproduksi maupun menyebarluaskan informasi palsu yang belum jelas sumbernya, atau gambar atau foto pornografi. Ketujuh, jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial. Hal ini dapat dilakukan karena data diri bisa saja disalahgunakan pihak lain. Yang terakhir, gunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun sejenisnya untuk berdiskusi tentang hal positif dan gunakanlah secara bijak, serta atur waktu mengakses agar tetap produktif. Nah, setelah saya menjelaskan berbagai aspek, maka saya menyimpulkan bahwa teknologi tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknologi informasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, kesadaran dalam mengetahui kemampuan dan keterbatasan informasi dan komunikasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat canggih. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada menggunakannya. Yang terakhir, teknologi informasi dan komunikasi agar digunakan secara benar, beretika, dan untuk perlindungan terhadap data dan informasi. Karena banyak kejahatan yang terjadi di teknologi informasi atau disebut cybercrime yang dapat merugikan manusia. Sekian dan terima kasih.